Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, di video singkat kita kali ini Kevin mau cek ya tentang diri dia. Masih kepo lagi tentang diri dia. Apakah dia tenang dengan pilihan hidupnya? Apakah untuk saat ini dia tenang dengan pilihan hidupnya? Ini adalah bacaan general reading, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada ya. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya saja. Apakah dia tenang dengan pilihan hidupnya? Kita akan cek bersama-sama. Apakah dia tenang dengan pilihan hidupnya? Oke. Kita akan cek sama-sama. Kita akan cek. Ini adalah energinya dia yang terhubung kepada diri sahabat kebahagiaan. Untuk seseorang di luar sana, apakah dia tenang? Sudah tenang dengan pilihan hidupnya? Kita cek ya. Kartu yang pertama. Apakah dia tenang dengan pilihan hidupnya? Ada kartu Queen of Swords. Sesuatu hal yang sedang dia jalani untuk saat ini nampaknya masih berjalan baik-baik saja ya sahabat kebahagiaan. Queen of Swords di dalam kartu tarot ini tentang sesuatu hal yang masih bisa dikendalikan. Dari segi pikiran ini juga masih bisa dikendalikan, karena orang ini berusaha untuk berpikir secara rasional dan berhati-hati. Tentang sebuah pilihan hidup itu adalah sebuah pilihan ya sahabat kebahagiaan. Mana yang dipilih ya tentunya itu harus dijalani. Orang ini berusaha untuk bijaksana, orang ini berusaha untuk berhati-hati ya. Ketika sudah memilih pilihannya, dia berusaha untuk menjaga itu semua. Sifatnya adalah Queen of Swords, menjaga sesuatu hal yang sedang dilakukan. Dan dari energi yang Kevin lihat ya, untuk saat ini atau baru-baru ini ada sesuatu hal yang membuat diri dia itu merasa perlu untuk berbagi sesuatu, termasuk berbagi komunikasi dengan pilihan hidupnya dia. Kalau pilihan hidupnya dia adalah seseorang, maka dia di situ sedang mendiskusikan sesuatu hal yang nantinya diskusinya ini akan mengarah ke hal yang lain ya, atau hal yang lebih serius lagi. Tapi kalau pilihan hidupnya ini bukan karena seseorang, orang ini berusaha untuk berhati-hati ketika sedang menjalankan kehidupan dia ya. Jadi kalau kita lihat ya, apakah orang ini punya persiapan yang cukup matang? Sebenarnya masih punya, tapi ada sebuah keraguan. Ya maklum ya sahabat kebahagiaan, manusia itu pasti ada sebuah keraguan, dan keraguannya itu apakah bisa dikontrol atau tidak. Sejauh yang kami lihat dari energinya di sini, dia masih bisa mengontrol ya, karena kartunya adalah Queen. Dan Queennya adalah Queen of Swords. Secara mental, secara pikiran, dia masih bisa mengontrol ini semua dari apa yang sedang atau yang sudah dia pilih ya. Untuk energi selanjutnya, ada kartu Seven of Cups, sahabat kebahagiaan. Selain dia sudah memilih pilihannya, ternyata banyak sekali mimpi-mimpi dan keinginan dari orang ini ya. Kevin lihat sih ya, orang ini penuh dengan energi pencapaian, energi keinginan, energi mimpi, seperti berhadapan dengan diri sahabat kebahagiaan kemarin-kemarin atau yang lalu-lalu. Orangnya memang penuh dengan keinginan. Kalau misalkan keinginannya, salah satu keinginannya tidak terwujudkan atau tidak tersampaikan, mungkin ada sebuah pemberontakan di dalam diri dia. Namun yang kami lihat ya, dia mencoba untuk memulihkan segala sesuatunya yang pernah hilang dalam hidupnya. Ketika dia memilih tentang pilihannya saat ini, ada sesuatu hal yang dia ciptakan untuk bisa memulihkan hubungan yang baru. Kalau berkaitan dari hubungannya dia dengan dia bagaimana? Kalau misalkan ranah percintaan, ada keinginan untuk menikah sahabat kebahagiaan, karena kartu Seven of Cups ini sebuah hasrat yang diinginkan oleh hati. Orang ini memang mencoba untuk berpikir secara rasional di sini, berhati-hati tindakannya, karena dia pengen melanjutkan hubungannya ini ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Keinginan sebuah pernikahan, keinginan untuk selalu tetap bersama. Seriuskah dia dengan pilihannya? Jawabannya adalah ya, serius. Karena dia pengen menciptakan sebuah mimpi-mimpi yang selama ini belum pernah dia dapatkan ya dari diri sahabat kebahagiaan.
Ya, kalau misalkan sahabat kebahagiaan masih menyesali tentang apa yang pernah dia lakukan sama kamu, lebih baik sahabat kebahagiaan mencoba untuk memaafkan ya. Jangan sampai hal ini menjadi luka batin untuk diri kamu. Jangan sampai kamu belum selesai dengan diri kamu sendiri karena orang ini. Berbahaya untuk sahabat kebahagiaan jika memang efek dari orang ini adalah selalu membuat kamu itu merasa cemas, selalu membuat kamu itu merasa dendam, benci, selalu membuat kamu itu merasa kurang nyaman jika mendengar nama dia. Kalau misalkan kita sebagai manusia sahabat kebahagiaan, kita masih menyimpan energi dendam, energi rasa kurang terima dengan masa lalu kita, artinya kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Ketika kita belum selesai dengan diri kita sendiri, maka kita akan merefleksikan sebagai bentuk emosional kita terhadap semua hal. Kita bisa menjadi orang yang berontak, kita bisa menjadi orang yang kasar, dan selalu membandingkan diri kita, taraf hidup kita dengan orang lain. Dan sebisa mungkin sahabat kebahagiaan, jika dia adalah masa lalu kamu yang sudah memilih pilihan hidupnya, lebih baik kamu memaafkan aja dalam hati kamu. Apapun yang pernah dia lakukan, termasuk dia pernah mengecewakan kamu, dia pernah membuat kamu itu down banget, atau apa, perjuangan kamu pernah disepelekan oleh diri dia, kebaikan kamu diabaikan oleh diri dia, dikhianati dan lain sebagainya. Lebih baik sahabat kebahagiaan memaafkan saja. Jangan sampai kamu menyimpan energi masa lalu yang belum selesai. Selesailah dengan diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah selesai dengan diri kamu sendiri, maka kamu akan berpikir bodoh amat dengan orang-orang yang sudah pernah aku lewati. Kalau dia ini sudah menjadi pilihan hidupnya dia, ya sahabat kebahagiaan juga harus sama dong. Kamu juga harus memiliki taraf hidup yang jauh lebih bahagia ketimbang diri dia. Sedangkan diri dia ini memikirkan tentang sebuah pernikahan ya, karena Seven of Cups ini sesuatu hal yang sifatnya adalah keinginan terbesarnya dia, karena orang ini menginginkan sebuah pernikahan. Lalu ada kartu Three of Wands ya sahabat kebahagiaan. Orang ini memang sudah belajar ya untuk memandang tentang sebuah hubungan. Ya, hubungan bersama sahabat kebahagiaan mungkin sudah berakhir karena dia punya sudut pandangnya sendiri ya. Kita tidak bisa dan tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain adalah sebuah kesadaran diri. Dan ketika sahabat kebahagiaan bukanlah menjadi orang yang menjadi pilihan diri dia, bukan berarti hidup kamu akan hancur. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia sejatinya adalah tempat kekecewaan, tempatnya rasa yang tidak bisa kamu terima. Manusia itu sejatinya adalah tempatnya kekecewaan. Kalau misalkan kamu sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kamu, dalam hubungan bersama dia di masa lalu, tapi dia ternyata tidak memilih kamu dan tidak menghargai kamu, ya sudah, kamu belajar dari situ. Ambil saripati dari perjalanan hidup kamu ya, bersama orang-orang yang sudah kamu lewati. Jangan sampai membuat kamu itu belum selesai dengan diri sendiri. Karena seseorang, sejatinya kita berubah, kita berjalan, kita bahagia bukan karena orang lain. Kita bahagia untuk diri kita sendiri. Karena orang ini sudah berpikir bahwa ya aku sudah memilih pilihanku, dan aku tidak akan menengok lagi tentang hidupmu ataupun urusanmu. Pilihan yang dia ambil di sini sudah menjadi tekadnya dia ya sahabat kebahagiaan. Kalian bisa lihat nih, ada 2 buah tongkat di sini, tapi dia hanya memegang 1 tongkat saja. Ini adalah indikasi bahwa dia sudah punya tekad. Apa yang dia pilih di sini, apa yang dia ambil di sini akan dia pertanggungjawabkan ya. Walaupun beberapa hal yang berkaitan dari permasalahan mungkin ada. Lalu kita bertemu di kartu, wow, itu kan bener kan sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah The Lover. Kalian bisa lihat ya untuk energinya. Kartunya adalah The Lover. Seperti yang Kevin bilang di kartu Seven of Cups, bahwa dia menginginkan hubungan yang lebih serius lagi atau memikirkan tentang sebuah pernikahan. Berkaitan apakah dia lebih mencintai pilihannya dia atau kamu. Jawabannya adalah dia lebih mencintai pilihannya dia, karena dia berusaha untuk menciptakan taraf hidupnya dia. Dia sudah memilih tentang pilihannya di sini. Artinya ketika seseorang sudah mau memilih pilihannya sendiri, sahabat kebahagiaan tidak usah ikut campur dengan pilihan orang lain. Ya cukup kamu mendoakan saja walaupun dia pernah membuat kamu kecewa. Tidak usah merasa khawatir atau merasa bagaimana ya. Karena kita tahu manusia adalah tempatnya bersalah. Jangan pernah berharap apapun kepada manusia. Berharaplah kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan kamu. Karena semuanya akan kembali kepada Tuhan ya. Dan ibarat kata anggap saja dia sudah kembali ke jalannya dia. Dia kembali dengan pilihannya dia dan tidak lagi berurusan denganku. Yang hanya
membuatku kecewa. Ambil saripatinya yang positif saja. Kamu positive thinking. Ya biarkan dia bahagia dengan dia, mungkin dengan aku tidak bahagia. Ya biarkanlah dia dengan pilihan hidup dia. Karena aku yakin suatu saat Tuhan akan memberikan kebahagiaan untuk diriku walaupun tidak bersama dia. Untuk saat ini dia memang sudah bertekad untuk memilih sang kekasihnya dia sebagai dambaan hatinya. Dan kalau dikatakan apakah dia tenang dengan pilihannya, untuk saat ini jawabannya adalah ya, dia tenang. The lover artinya dia saling mencintai satu sama lain ya, sahabat kebahagiaan. Lalu kita bertemu di kartu Ace of Cup. Memang benar ya, dia sudah menemukan pilihan hatinya, dia sudah menemukan dambaan hatinya. Peran dari sahabat kebahagiaan cukup mendoakan saja, cukup memaafkan segala bentuk kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu. Belajar mengikhlaskan itu penting banget ya. Ketika kita belajar mengikhlaskan, artinya kita perlahan-lahan sahabat kebahagiaan sudah selesai dengan diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa belajar untuk mengikhlaskan, kita menyimpan energi negatif dalam diri, kita menciptakan negatif vibe di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, maka segala sesuatunya apapun yang kita lakukan itu serba salah dan mungkin akan membanding-bandingkan taraf hidup kita dengan orang lain. Kalau misalnya kita masih membandingkan taraf hidup kita dengan orang lain, artinya kita juga belum bisa menyelesaikan diri kita sendiri. Lebih baik sahabat kebahagiaan coba fokus sama diri sendiri, karena untuk pilihannya dia saat ini adalah tenang. Lalu bagaimana refleksi energinya dia terhadap diri sahabat kebahagiaan? Oke, ada kartu Four of Pentacle dan Three of Pentacle. Ketiga kartu ini adalah tentang sebuah proses perjalanan hidup ya. Dia tahu proses perjalanan hidup pasti ada senangnya, ada dukanya, ada yang dilalui, ada yang ditinggalkan, ada yang dilanjutkan, ada yang bertahan. Dia belajar dari pengalaman cinta bersama diri sahabat kebahagiaan, dan dia berterima kasih bahwa kamu sudah memberikan sebuah pengalaman dalam hidup. Ketika orang ini sudah sadar tentang apa yang menjadi kebutuhan cintanya, dan mungkin sahabat kebahagiaan belum menjadi kebutuhan cintanya, maka lebih baik sahabat kebahagiaan juga perlu ada sebuah kesadaran ya. Kamu bukan yang dia pilih. Artinya sahabat kebahagiaan tidak usah berharap banyak sama diri dia. Kalau berkaitan energinya dia bagaimana sama sahabat kebahagiaan? Three of Pentacle dan Four of Pentacle, perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup walaupun kamu bukan menjadi peluang hidupnya dia, tapi memori antara kalian berdua ini tentunya sudahlah dijadikan sebuah pembelajaran saja. Masihkah cinta dia sama sahabat kebahagiaan? Jawabannya adalah tidak. Karena untuk saat ini dia lagi fokus tentang pilihan hidupnya dan dia tenang di sana. Doakan yang baik-baik saja sahabat kebahagiaan. Ketika kita mendoakan hal yang baik, kita juga sebenarnya sedang mendoakan diri kita sendiri. Doa seperti sebuah cermin. Ketika kita mendoakan hal yang baik, maka hal baik akan datang. Ketika kita mendoakan hal yang buruk, justru hal buruk itu bisa datang kepada diri kita ya. Karena Tuhan pasti akan memberikan sebuah ujian untuk diri kita. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih untuk sahabat kebahagiaan. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Matahi Masyo.